Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan bahas tentang jarak pada bangun ruang, bagian 2, yaitu jarak titik ke garis. Langsung simak ya. Oke, untuk memahami materi jarak titik ke garis, sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Ada titik A, kemudian ada ruas garis F, oke. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nih jarak dari titik A ke ruas garis F ini, ya. Nah, jarak titik A ke ruas garis F ini adalah ruas garis terpendek. Konsepnya terpendek ya, bahwa jarak dalam bangun ruang ini di video sebelumnya kita sudah bahas adalah penghubung terpendek yang menghubungkan titik A ke ruas garis F. Bagaimana nih caranya? Nah, caranya adalah dengan cara memproyeksikan titik A ini ke ruas garis F, yaitu dengan menarik garis penghubung dari titik A ke sini. Dan dia harus tegak lurus terhadap ruas garis F ya, terhadap garis F ini nih. Jadi harus tegak lurus, itu proyeksi. Ibaratnya kita di bawah ada kayu yang dipandang sebagai garis, kemudian kita di atasnya ada bola. Bola itu kita jatuhin ke bawah, maka dia akan tegak lurus seperti itu. Nah, maka jarak dari titik A ke ruas garis F ini misalnya di sini ada, oke ya, seperti ini. Kita tarik garis dan ini tegak lurus. Jadi siku-sikunya di D, maka ruas garis AD itu adalah jarak dari titik A ke F, ruas garis F ini. Seperti itu. Nah, supaya kita langsung paham, kita cek sama-sama, kita bahas sama-sama soal ini. Contohnya ya. Ada balok ABCDE FGH, AB-nya 4 cm, AD-nya 3 cm, dan AE-nya 5 cm. Berapa nih jarak dari titik F ke ruas garis AB? Artinya kita bisa gambar dulu. Jadi kalau dibangun ruang ini, triknya yang pertama kita harus ilustrasikan dari informasi yang ada berupa gambar. Itu semacam keterampilan kita ya. Nah, AB-nya 4, BC ini 3 karena BC ini sama dengan AD ya panjangnya. Kemudian AE ini juga 5. Berarti berapa jarak dari titik F ke ruas garis AB? Ruas garis AB. Nah, titik F itu di sini kita harus proyeksikan ke bawah sehingga dia tegak lurus pada ruas garis AB. Itu langkah yang pertama. Nah, maka hasil proyeksinya adalah titik B, ya kan? Karena dia tegak lurus. Nih, fokus kita di sini nih, titik F. Kita proyeksikan ke ruas garis ini, maka dia akan tegak lurus di B ini. Sehingga jaraknya adalah ruas garis FB, yaitu 5 cm. Kita coba lagi nih sekarang. Oke ya, masih dengan balok yang sama, tetapi kita akan menentukan jarak dari titik F ke ruas garis DE. Oke, F dan fokus kita ke DE. DE ini diagonal ya. Diagonal, maka kita harus proyeksikan titik F ini ke ruas garis DE ini, tapi dia harus tegak lurus. Nah, bagaimana? Ini langkah yang pertama. Coba kita lihat ya. Ini F, di sini saya putar sedikit ya. Di sini saya putar sedikit F. Ini DE. Maka ketika kita proyeksikan, itu siku-sikunya ada di E. Gitu ya. Maka jaraknya itu ditunjukkan oleh ruas garis FE, yaitu 4 cm. Kata kuncinya satu, kita proyeksikan titik tersebut ke garis itu. Dimana proyeksi itu dia harus tegak lurus gitu ya. Sekarang soal yang sama, tetapi kita harus fokus di jarak titik F ke ruas garis DG. Oke, F. Kemudian DG itu juga diagonal ya, diagonal. Maka langkah yang pertama kita proyeksikan titik F ke ruas garis DG. DG ini kita hubungin dulu nih.
maka proyeksinya di mana? Ingat, proyeksinya harus tegak lurus ya. Tegak lurus. Jadi langkah pertama setelah diproyeksikan, ternyata setelah ini kita putar sedikit, F ke DG. Ini bangunnya saya putar dikit nih. Maka siku-sikunya ada di G ini kan, di G. Maka ruas garis FG ini menunjukkan jarak dari titik F ke ruas garis DG ya. DG di sini bukan DE, DG yaitu ruas garis FG. Berapa? Ya, 3 cm. Oke. Sekarang soalnya beda nih dikit. Ada bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 10 cm. Nih, bidang 4 beraturan ya. Jika K adalah titik tengah garis AB, berapa jarak titik K ke garis TC? Oke. Bidang 4 beraturan. Ini gambarnya. Karena dia panjang rusuknya 10 cm dan bidang 4 beraturan, artinya apa? Oke. Artinya adalah panjang TA, TB, TC, AB, AC, dan BC itu sama, yaitu 10 cm. Bagaimana nih? Sekarang kita tunjukkan bahwa K ini bangunnya kita putar nih. Putar ke kanan ya, putar ke kanan. Maka K itu posisinya di tengah-tengah. Karena informasi di soal ini titik K tengah-tengahnya garis AB ini ya, tengah-tengah. Nah, kita akan mengukur berapa sih jarak dari titik F ini ke ruas garis TC. Artinya kita proyeksikan si K ke sini. Sehingga dia harus tegak lurus ketika diproyeksikan itu kan. Bagaimana? Nah, seperti ini diputar sedikit. Maka ketika diproyeksikan proyeksinya adalah E. Dengan catatan tegak lurus ya, tegak lurus. Oke, maka ruas garis KE ini menunjukkan jarak titik K ke garis TC. Nah, bagaimana ini? Pertama kita pandang dulu segitiga KEC. KEC, KEC. Di mana siku-sikunya di E ya, karena tadi titik K diproyeksikan. Oke. EC-nya 5 ya. Karena tadi kan ini 10, berarti di sini 5 kan. Kemudian KC, KC belum bisa kita ketahui. Artinya, kita gunakan segitiga yang lain untuk membantu memperoleh nilai KC. Nah, berapa ini? Kita pakai segitiga CKA ya. Siku-sikunya di K. Oke. EC-nya 5 kan, KC-nya belum ada, KE-nya juga belum ada. Maka kita pakai segitiga bantuan. Segitiga CKA ya. CA kuadrat sama dengan AK kuadrat ditambah KC kuadrat. Ini teorema Pitagoras. Nah, dari mana teorema Pitagoras? Bagi yang belum tahu, cek lagi di channel Jendela Berbagi ini tentang teorema Pitagoras ya. Nah, CA-nya sudah tahu 10 ya, karena informasi di soal tadi. Kemudian AK ini adalah 5, karena dari K ke A adalah setengahnya dari A ke B. Maka kita perolehkan bahwa nilai KC kuadrat sama dengan 75. Nah, kita kembalikan lagi ke segitiga KEC. Oke, dengan menggunakan teorema Pitagoras, siku-sikunya di E, maka sisi miringnya atau hipotenusa, nama lainnya ya, KC. Nah, ini EC kuadrat sama dengan 25. Dari mana 25? EC-nya kan 5. Sehingga kalau dikuadratkan jadi 25 ya. Maka KE kuadrat sama dengan 50. 50, lalu 50 ini kita bisa peroleh dari 25 dikali 2. Kok tidak 10 dikali 5? Karena usahakanlah salah satu faktornya itu bisa diakarkan bilangannya ya. Sehingga kita pilih 25 dikali 2. 25 bisa kita peroleh nilai akarnya itu 5. Sehingga
sisanya akar 2. Maka jarak dari titik K ke garis TC adalah ruas garis KE sebesar 5 akar 2 cm. Begitu ya, bisa dipahami kan? Oke. Oke, itu tadi materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!